Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin seiman dan setanah air yang dirahmati Allah. Di era digital seperti sekarang ini telah tersedia alat komunikasi gaya baru, yaitu melalui media sosial atau komunikasi melalui dunia lainnya. Fakta bahwa komunikasi melahirkan kemudahan yang begitu luar biasa. Hal ini dibuktikan cukup dengan menggunakan smartphone berisi kuota mampu mendekatkan ruang dan latar yang awalnya jauh menjadi lebih dekat. Yang tadinya harus dilakukan secara klasikal dan bertatap muka, kini jauh menjadi lebih mudah. Selain itu, praktisnya cukup dengan media digital, dakwah pun juga dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Namun hadirin, positif dari situasi demikian ternyata menyisakan problem bagi setiap usernya. Pasalnya, dengan berekspansinya dakwah Islam juga dibarengi dengan semakin meningkatnya pesat kemajuan teknologi informasi. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pendakwah. Karena tidak dapat dibungkiri hadirin bahwa setiap orang bebas mengaktualisasikan dirinya di media sosial, menciptakan budaya copy paste dan share, menjamur, mengaburkan kredibilitas informasi dakwah, menciptakan stigma kedanggalan intelektual, kemalasan beragama, dan membentuk banalitas perilaku keberagaman beragama. Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2000 penggunaan internet di Indonesia mencapai 463 juta jiwa yang didominasi oleh para pemuda. Namun hadirin, penggunaan internet tanpa pengendalian yang kuat akan berakibat buruk seperti ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat. Oleh karena itu hadirin, di tengah derasnya kemajuan teknologi era digital seperti saat ini, kita sebagai generasi muda harus sepantasnya menaburkan bumbu nilai-nilai positif dengan cara berdakwah di era digital melalui media sosial. Dari opening statement yang saya sampaikan tadi, maka dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarhil Quran yang bertajuk Menebar Dakwah di Era Disrupsi Teknologi, dengan rujukan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dibacakan syarahnya, kemudian ketika membacakan syarah Salih Tirawah itu gini ya, agak hening dulu. Sudah setelah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, langsung disaut oleh syarah. Misal, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin kaum muslimin seiman dan setanah air yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyeru manusia kepadanya dengan cara
bijaksana, yakni bil hikmah wal mau'idah hasanah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksudnya adalah berdakwah dengan retorika, dengan narasi yang dapat membekas pada hati audiens yang tentu dibarengi dengan sikap yang santun. Jika pada akhirnya diperlukan, barulah jidal, membantah atau mendebat dengan cara yang baik. Imam Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa metode jidal yang efektif adalah dengan argumentasi yang kuat dan detail. Meskipun khitab ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah, ayat ini juga berlaku untuk umatnya. Dakwah menyeru manusia kepada Allah adalah kewajiban setiap muslim dan metode dakwah ini haruslah diamalkan oleh kaum muslimin. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat Sabili Rabbika dalam ayat ini sama dengan Sabilillah, Siratal Mustaqim dan Ad-Dinul Haq, agama yang benar yakni agama Islam. Allah hanya mewajibkan kita berdakwah, bukan memberi hidayah. Hanya Allah yang kuasa memberi hidayah. Said Qutb dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran berkata, Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dengan demikian hadirin, kita sebagai generasi milenial bangsa sudah sepatutnya menebarkan nilai-nilai kebaikan dengan cara berdakwah. Apalagi masa sekarang adalah masa yang sulit, masa di mana yang sulit menjadi mudah dan yang mudah menjadi tambah mudah, yaitu di era digital. Berdakwah dengan media sosial pasalnya merupakan kiat-kiat efektif yang perlu dipupuk suburkan sebagai sifat defensif atas konten-konten negatif. Yang perlu diperhatikan bahwa sebagai pendakwah di media sosial haruslah memiliki klasifikasi prasyarat sebagaimana berikut. Yang pertama, mungkin bisa gitu ya. Seorang dai tidak hanya dituntut menguasai ilmu syar'i, namun juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai dituntut untuk selektif, kreatif, inovatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Yang kedua, memurnikan niat. Tidak hanya mengejar popularitas semata, tapi juga menjiwai tugas yang diemban sebagai warasatul anbiya. Teknologi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan dalam berdakwah agama dimanapun dan kapanpun. Dakwah melalui media sosial dapat dijadikan salah satu upaya untuk menerasikan konten Islam dan mengcounter isu-isu yang menyebabkan citra Islam terganggu di era disruptif teknologi. Untuk menutup syarahan ini hadirin, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair berikut. Dinyanyikan kemudian salam. Kurang lebih seperti itu ya, mohon maaf karena Uhti belum mendalami teksnya, jadi mungkin ada beberapa pelafalan yang kurang tepat. Nanti Elia dan teman-teman bisa improv sendiri. Terima kasih. Terus kemudian di akhirnya jangan lupa sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dulu kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa melihat contoh-contoh di YouTube. Jadi yang bagus biasanya itu UM, Universitas Negeri Malang. Bisa dilihat bagaimana cara pensyarah menyampaikan. Bisa ditiru logat-logatnya yang memang cocok dengan karakter suaranya.